Pasti anda semua sudah tahu pasukan Kopassus adalah pasukan yang paling hebat di dalam tempur. Tetapi kali ini kita nak reaction kisah Kopassus yang tidur dengan bertumpukan jenazah temannya selama 5 hari tanpa makan dan minum untuk mengelakkan diri daripada dijejaki oleh musuh. Adakah dia selamat? Mari kita tonton dan sama-sama reaction dengan saya. Mari, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa ya, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimohonkan oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, kehebatan alutsista yang ada di Indonesia, militernya, iaitu bapa presidennya yang baik, berjiwa rakyat, dan rakyat-rakyatnya yang baik-baik orangnya. Kenapa saya kata baik? Kerana ramai di Indonesia, di Malaysia ni rakyat-rakyat Indonesia yang baik-baik saya jumpa mereka yang bekerja di Malaysia ini, dan makanan yang enak-enak yang ada di Indonesia saya reactionkan semua. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Khusus Militer. Khusus Militer guys, saya biasa reaction daripada channel beliau. Katanya iaitu ngeri detik Kopassus 7 hari tidur di tumpukan jenazah temannya saat dibantai musuh. Sangat seram. Kalau saya tak boleh saya buat macam tu, tidur di tumpukan jenazah ni. Dan kini subscribernya adalah 568 subscriber. Anda boleh pergi ke channel Khusus Militer, tekan subscribe dan klik butang loceng sekali, tanda anda menyokong Khusus Militer. Okey, tanpa berlengah lagi dan membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari guys. 2000 years later. So, kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Tembak kapan? Siap, minggu yang lalu. Nilainya berapa? Siap, darah 500, nilai 98. Siang atau malam? Siap, siang. Malam Siap. sudah dilatih? Siap, sudah. Halo sobat barbar Halo, yang sobat tidak barbar. suka perdamaian. Ya. Kopassus. Kopassus merupakan pasukan elit dari TNI Angkatan Darat. Ya betul. Para anggotanya pun bukanlah prajurit sembarangan. Pelatihan yang dijalani pun lebih berat dari prajurit biasanya. Semenjak dibentuk, Kopassus telah terlibat dari berbagai operasi militer di medan pertempuran maupun operasi-operasi lainnya. Nah, Kopassus juga sangat terkenal kemampuan tempurnya di dunia. Sangat terkenal ya tempurnya di Kopassus dunia juga pernah guys. tidur bersama tumpukan jenazah temannya selama 5 hari. Wow, 5 Bertahan hidup hari. di tengah hutan tanpa makanan demi kelabui Tak musuh. nampak mana dia. Dan gimana nasib Kopassus yang tidur di tumpukan jenazah temannya dengan seorang diri? Itu apakah ketahuan musuhnya? Simak video ini. Jika kalian sangat mencintai prajurit militer Indonesia, pasti Anda akan menonton video ini sampai selesai. Ya, tonton Sebagai sampai selesai satuan ya. tempur utama, para prajurit Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti teror. Nah, pasukan Kopassus yang harus bertahan hidup di medan perang kerap kali menjadi cerita menarik yang tidak boleh dilewatkan agar kita semua semakin cinta Indonesia. Nah, berikut ini salah satu anggota Kopassus yang bertahan hidup di antara jenazah teman-temannya karena tak bisa bergerak karena terluka parah oleh serangan musuh. Oh, dia cedera parah juga ya. Satu anggota Kopassus yaitu bernama Parjo yang dalam kondisi luka parah yang tidur di tumpukan jenazah temannya ternyata masih hidup dan akhirnya ditangkap oleh musuh alias ketahuan. Alamak. Karena kondisi Parjo sangat parah dan tak bisa bergerak jauh kemanapun. Dia harus bertahan hidup
di antara jenazah teman-temannya yang menjadi korban penyerangan musuh. Penyergapan musuh. Selama 5 hari Parjo tidur di antara jenazah temannya. 5 hari Tidak ada guys. obat-obatan dan makanan yang bisa digunakannya. Pertempuran hebat Kopassus ini bertempur melawan musuh yang sama-sama kuat. Mana nih yang ingin menjadi Kopassus? Silakan komen di bawah, bosku. Siapa yang jadi Kopassus? Komen bawah. Kopassus memang pelatihannya di luar rata-rata manusia pada umumnya. Namun, jika di dalam hati Anda ditanamkan kecintaan, ketulusan, dan kegigihan untuk menjaga bumi pertiwi Indonesia, maka Anda atau kalian akan pasti lolos menjadi Kopassus. Komando. Komando. Admin aja mau daftar gimana nih bos? Tingginya aja kurang setengah meter, ya ampun. Setengah meter kurang bagi banyak seorang tuh. prajurit yang ingin bergabung dengan Kopassus harus menyiapkan fisik dan mental yang kuat. Karena untuk masuk dalam satuan ini, yaitu Kopassus, harus memiliki atau memulai peluru hidup nih. pendidikan dan Kat kiri pelatihan kanan dia yang nih. super ketat Bukannya dan peluru biasa. sulit. Sangat memang untuk menjadi pelatihan Kopassus tidaklah mudah. Ada resiko bahaya dan bahkan bisa berujung maut jika tidak selalu mendisiplinkan prajurit saat dalam proses Badan mereka. pelatihan. Dalam buku Kopassus untuk Indonesia karya Iwan Santosa Kuat betul tangan tu. diceritakan Macam tu. betapa beratnya masuk menjadi Kopassus. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan Apa makan ni? tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan domisili. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimasukkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjejakan atau anti penjejakan, survival, dan ilmu medan. Dan terakhir, tahap rawa laut. Tahap ini dimasukkan agar prajurit mampu beradaptasi dengan medan rawa laut. Latihannya seperti pengenalan rawa laut, patroli, dan pendaratan laut. Ada juga pembinaan jasmani militer. Latihannya cukup menyeramkan, seperti ketangkasan jasmani, lempar pisau, renang militer. Lempar pisau. Lalu latihan bela diri alam militer dan kesegaran jasmani. Pendidikan ini teramat berat bagi prajurit komando. Mereka harus menjalankan pendidikan ini selama berbulan-bulan lamanya. Lama berbulan-bulan ya. Dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, seperti kurang tidur, hanya membawa 2 setel pakaian, ditambah dengan suara menggelegar dari para pelatih yang jumlahnya lumayan banyak, yang terus membakar semangat para prajurit. Menurut pengakuan pasukan komando Kopassus yang sudah melewati pendidikan tersebut, kehadiran pelatih jauh lebih menakutkan daripada bertemu dengan setan di hutan. Wow. Karena mereka dididik dengan begitu keras. Yang lebih beratnya, selama 7 bulan pendidikan, siswa tidak diperkenankan berhubungan dengan keluarga dan tidak ada hari libur. Secara otomatis prajurit selalu Tiada hari bersama libur. pelatih dan pengasuh di medan latihan Batu Jajar, Situlembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Salah satu latihan terberatnya adalah jalan kaki yang merupakan latihan akhir tahap gunung hutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km. 500 km. Hingga Cilacap. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan ini. 500 km Dalam satu hari, tu. mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan jalan raya bosku, namun jalan pegunungan dan terawak. Nah, diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri, beribadah, dan memasak.
sendiri untuk makan hari atau bekas hari itu. Hmm. Kemudian pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau 6 sore setiap harinya. Wow. Sesampainya di 12 Cilacap, jam sehari jalan. mereka tak beristirahat. Sebentar guys Mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan uji kerahasiaan. Latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapat daratan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Ya. Oke, sekian dulu video ini. Jangan lupa bantu hantam di kolom komentar. Salam komando. Ya, salam komando. So, okay guys, kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi bagaimana katanya. Wah, seorang pasukan Kopassus tu dia telah cedera parah dan tidur di atas tumpukan-tumpukan mayat yang ada di tempat itu. Tumpukan mayat tu adalah teman-temannya juga, bukannya orang lain, kerana dia sudah cedera parah dan dia tidak boleh bergerak ke mana-mana dan akhirnya dia tertangkap juga oleh pihak musuh. Tapi di situ juga dia katanya pasukan Kopassus ni mempunyai latihan yang sangat berat. Kalau orang biasa macam saya memang tak boleh lah. Mungkin anda di luar sana mungkin boleh. Saya kata terus terang saya kata tak boleh. Dengan berenangnya, dengan makan makanan yang eksotik, makanan yang ularnya dan macam-macam lah, latihan yang sangat berat dan tak akhir sekali mereka kena berjalan 500 km selama 6 jam lah setiap hari. Dengan tak silap saya kata, dia kata tadi 6 jam setiap hari perjalanan. Bayangkan kalau 500 km tu berapa hari nak habiskan bayangkan. Kalau saya tak mampu, betul-betul saya tak mampu guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan untuk kami di Malaysia. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.